Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sambungan kabel listrik. Ada beberapa jenis sambungan kabel yang harus kita ketahui, di mana sambungan kabel listrik ini sangat penting kita perhatikan dan cermati pada saat melakukan penyambungan kabelnya. Mengapa? Karena jika sambungan kabel tidak bagus, tidak kuat, dan tidak erat, maka dapat menimbulkan percikan api. Dari percikan api tersebut dapat menimbulkan kebakaran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi jenis sambungan kabel listrik. Yang pertama adalah sambungan ekor babi atau pigtail joint. Gambarnya seperti ini, dua buah kabel yang dipentir. Sambungan jenis pigtail ini adalah yang paling mudah dan banyak dilakukan untuk menyambung kabel listrik, khususnya untuk menyambung kabel tembaga inti tunggal. Yang kedua, sambungan bolak-balik. Dapat dilihat pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Sambungan jenis ini tergolong agak sulit dilakukan, namun sambungan jenis ini lebih baik dan kuat dibanding sambungan jenis pigtail. Dan sambungan kabel ini khususnya digunakan untuk menyambung kabel tembaga berinti tunggal. Yang ketiga, sambungan puntir. Sambungan puntir ini ada sambungan bell hanger, seperti ini gambarnya. Sambungan kabel jenis bell hanger ini tergolong sambungan yang cukup bagus, cukup mudah dibuat, dan juga khusus untuk kabel inti tunggal. Kemudian ada Western Union. Gambarnya seperti ini. Sambungan kabel dengan cara Western Union ini sebenarnya hampir sama dengan cara menyambung kabel bell hanger. Sedikit perbedaan pada cara memuntir kabelnya dan berfungsi untuk menyambung kabel berinti tunggal. Yang keempat, sambungan datar bercabang. Sambungan cabang tunggal single plane joint. Gambarnya seperti ini. Sambungan kabel single plane ini biasa digunakan untuk menyambung kabel pada penyambungan. Salah satu kabel utama tidak terputus dan dikupas pada bagian isolasinya. Kemudian ujung kabel lainnya dililitkan pada bagian yang mudah terkelupas tersebut, dan sambungan ini khusus untuk kabel berinti tunggal. Sambungan cabang tunggal atau connected tape joint dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Sambungan kabel connected tape ini hampir sama dengan jenis single plane. Hanya perbedaannya pada teknik melilitnya yang sedikit lebih rumit, namun memiliki kualitas sambungan lebih baik. Biasanya digunakan untuk menyambung kabel pada pencabangan. Salah satu kabel tidak terputus dan dikupas pada bagian isolasinya, kemudian kabel lainnya dililitkan pada bagian yang sudah terkelupas tersebut, dan sambungan ini khusus untuk kabel berinti tunggal.
Selanjutnya, sambungan bercabang silang. Amati gambarnya seperti ini. Sambungan kabel bercabang silang ini adalah gabungan beberapa sambungan kabel single plane. Biasa digunakan untuk menyambung kabel lebih dari satu percabangan. Salah satu kabel utama tidak terputus dan dikupas pada bagian isolasinya. Kemudian kabel-kabel lainnya dililitkan pada bagian yang sudah terkelupas tersebut, dan sambungan ini khusus untuk kabel berinti tunggal. Yang kelima, sambungan Britania. Sambungan Britania gambarnya seperti ini. Menyambung kabel dengan cara Britania adalah dengan melekatkan dua ujung kabel yang sudah dikelupas isolasinya. Kemudian dengan menggunakan potongan inti kabel, kawat berukuran lebih kecil sebagai lilitan pengikat. Selanjutnya yang keenam, sambungan skraf. Sambungan skraf bentuknya seperti pada gambar. Sambungan jenis skraf ini hampir sama dengan menyambung kabel dengan cara Britania. Perbedaannya hanya pada kabel yang akan disambung dipipikan terlebih dahulu untuk menghasilkan sambungan yang tidak terlalu besar, serta ukuran kabel yang akan disambung biasanya jauh lebih besar dibanding inti kabel atau kawat. Untuk melilitnya, caranya dengan melekatkan dua ujung kabel yang sudah dikelupas isolasinya, kemudian dengan menggunakan potongan inti kabel berukuran yang jauh lebih kecil sebagai lilitan pengikat. Yang ketujuh, sambungan single repeat kabel series. Bentuk kabelnya seperti ini. Sambungan kabel jenis ini terlihat cukup rumit dilakukan, namun akan menghasilkan sambungan yang cukup baik dan kuat. Sambungan jenis ini biasa digunakan untuk menyambung kabel berinti banyak atau kabel serabut. 8. Sambungan dengan konektor kabel. Bentuk gambarnya seperti ini. Untuk sambungan kabel lainnya yang sering digunakan untuk kabel berinti tunggal maupun berinti banyak, dapat menggunakan konektor kabel yang bentuknya seperti selongsong. Kemudian masing-masing ujung kabel dimasukkan ke dalamnya, kemudian konektor dijepit atau ditekan dengan menggunakan tangskun. Cara ini jauh lebih mudah, cepat, dan bagus dibanding beberapa cara sambungan lainnya. Selain itu, hasil sambungan kabel lebih simpel dan dapat dibungkus isolasinya dengan mudah. Yang kesembilan, sambungan kabel dengan cara disolder. Perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, untuk cara menyambung jenis kabel serabut berukuran kecil, sebaiknya disambung dengan cara disolder. Kemudian ujung kabel dapat dipuntir terlebih dahulu, kemudian disatukan dengan cara disolder, karena kabel benar-benar menyatu dengan timah solder. 10. Sambungan kabel mata itik. Gambarnya seperti ini. Ujung kabelnya dibuat berbentuk lingkaran. Sambungan ini biasa disebut dengan nama mata itik.
dengan membentuk berupa lingkaran di ujung kabel, kemudian menyambung kedua kabel tersebut dengan menggunakan baut atau skrup pengikat. 11. Sambungan dengan sekun kabel. Sekun kabel bentuknya seperti ini, dapat dilihat pada gambar. Sambungan dengan menggunakan sekun kabel hampir sama dengan sambungan mata itik, namun tidak perlu membentuk lingkaran. Dengan menggunakan sekun kabel bulat dipasang pada kedua ujung kabel, kemudian menyambung kedua kabel tersebut dengan menggunakan baut skrup pengikat. 12. Sambungan dengan join sleeve. Sambungan dengan menggunakan join sleeve bentuknya seperti ini. Sambungan dengan menggunakan join sleeve ini biasa digunakan untuk menyambung kabel berukuran lebih besar dan dapat digunakan untuk kabel tembaga maupun aluminium dengan bentuk sambungan yang lebih panjang, dan caranya sama dengan menggunakan kabel konektor. Demikian materi yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.